Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karul Alam, mahasiswa S2 Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Makassar. Video kali ini saya akan membahas tentang sekolah ramah anak. Sebuah lingkungan taman kanak-kanak, kegiatan belajar dan bermain berlangsung pada ruang luar sebagai sarana aktualisasi dan eksplorasi diri, dan ruang dalam untuk kegiatan belajar rutin, sehingga ruang luar dan ruang dalam wajib menyediakan fasilitas yang ramah anak. Konsep sekolah ramah anak didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya selama anak berada di dalam satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan. Ada beberapa hal yang sangat penting untuk diketahui dalam model sekolah atau pendidikan ramah anak. Yang pertama adalah konsep. Konsep sekolah ramah anak didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Yang kedua, prinsip. Pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak didasarkan pada prinsip-prinsip. Prinsip yang pertama, non-diskriminasi. Semua individu adalah sama sebagai manusia dan semua manusia berhak atas hak asasi manusia mereka tanpa diskriminasi apapun. Kemudian yang kedua, kepentingan anak. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik. 3. Hidup. Di lingkungan sekolah ramah anak sangat penting diperhatikan pada sudut kehidupan anak, kelangsungan hidup, dan perkembangan dalam sekolah ramah anak, yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan integrasi setiap anak. Keempat, menghormati anak. Penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah. Yang kelima, pengelolaan. Pengelolaan yang baik dalam sekolah ramah anak yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan. Yang ketiga, komponen. Penerapan sekolah ramah anak dilaksanakan dengan merujuk 6 komponen penting. Komponen yang pertama, komitmen tertulis. Perlu adanya komitmen organisasi pada sekolah ramah anak dalam bentuk tertulis yang dapat dianggap sebagai kebijakan tentang sekolah ramah anak. Komponen yang kedua adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan anak, serta dalam proses pembelajaran anak merasa nyaman berada pada lingkungan belajarnya. Komponen yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Pembelajaran atau pelayanan yang disajikan oleh pendidik harus ramah anak, dekat, dan terbuka pada anak. Selain pendidik, terdapat pula tenaga kependidikan yang berperan penting di dalam mewujudkan sekolah ramah anak,
seperti kepala sekolah, tata usaha, dan lain-lain. Yang keempat, terlatih hak-hak anak. Pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan sekolah ramah anak harus memiliki kompetensi yang sesuai dan terlatih dalam memberikan pelayanan terhadap hak-hak anak. Yang kelima, sarana dan prasarana. Ya, tentu saja sarana dan prasarana yang digunakan di sekolah yang berbasis ramah anak harus menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, tanpa mengabaikan tahapan perkembangan anak dalam pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada. Yang keenam, orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni. Tentu saja sekolah ramah anak dapat juga dipengaruhi oleh orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni melalui kegiatan-kegiatan kemitraan. Setelah membahas tentang model sekolah ramah anak, hal yang perlu kita ketahui juga adalah bagaimana strategi menciptakan lembaga yang ramah anak. Strategi yang pertama, persiapan. Apa yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah sosialisasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak, yang menekankan bahwa hakikat sekolah ramah anak adalah memastikan bahwa di dalam lingkungan sekolah anak mendapatkan haknya serta mendapatkan perlindungan. Yang kedua, penyusunan kebijakan sekolah ramah anak. Di setiap satuan pendidikan yaitu komitmen tentang pemenuhan dan perlindungan anak. Di satuan pendidikan melalui sekolah ramah anak perlu memperkuat melalui penyusunan kebijakan. Yang ketiga, konsultasi anak, yaitu untuk memberikan ruang kepada anak untuk turut berpartisipasi dalam persiapan dan perencanaan sekolah ramah anak. Yang keempat, pembentukan tim. Susunan keanggotaan tim pelaksana sekolah ramah anak, yaitu asal dari unsur kepala TK, guru, wakil dari komite sekolah, wakil dari persatuan orang tua wali, serta didik. Yang kedua, pelaksanaan. Kaitannya dengan sekolah ramah anak, tahapan pelaksanaan adalah tahapan di mana tim dan seluruh warga sekolah melaksanakan program yang telah dibuat bersama untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Nah, strategi yang ketiga, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Tahapan proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dengan melibatkan tim sekolah dan tim gabungan dengan sasaran pada anak, pendidik, dan tenaga kependidikan. Nah, sebagai kesimpulan, sekolah ramah anak merupakan program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya selama berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan yang dipengaruhi oleh beberapa komponen seperti pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, komponen kemitraan lainnya seperti orang tua, dunia usaha, pemangku kebijakan, dan alumni. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.